Oke, selamat pagi untuk Kak Ri, Kak Jan, dan semuanya. Jadi pada pagi hari ini yang bawa review dari malam dan mau lanjut pagi ini adalah ibunya Kak Dilan. Tapi terima kasih sudah berdoa. Dan kemarin kita langsung share screen yang tadi yang malam ada join itu Kak Cem dengan Opa Jeffrey. Jadi pelajarannya sudah dilanjutkan, sudah dipelajari tadi malam. Yang tadi malam sekarang udah bahas yang berjudul sesi 1, judulnya adalah The Purpose of Our Probation. Dan judul ini kita ringkaskan sedikit ya sebelum kita lanjut. The Purpose of Our Probation ini hasil dari memperhatikan setiap kata dalam doa, di mana yang diperhatikan dalam doanya itu pada waktu DBS yang kemarin adalah doanya Kak Jenesi atau Kak Lydia. Dan kunci kata yang dibilang Kak Lydia berulang-ulang itu sehingga dibahas adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu adalah pelajaran The Purpose of Our Probation sebelum ke lanjutan Love and Sin atau Love Cover the Multitude of Sin itu dang. Nah, lalu kemarin dalam pelajaran ini ada sekitaran yang dicek ringkasan ayat-ayatnya itu ada 18 ayat Alkitab dan 1 kutipan dan totalnya ada 19. Dan kemarin tadi malam terang sebahas dari 1 Timotius 2 ayat 14 sampai ke Roma 3 ayat 23 dan sekarang ke 1 Korintus 10 ayat 31 ke Matius 5 ayat 8. Dan oleh karena itu kita akan masuk ke ayat ke-11 kita yang di mana ini terdapat di 1 Korintus 10 ayat 31. Dan ini kemarin kita ada buat tantangan untuk tanpa buka Alkitab memberikan keterangan yang sudah kita ketahui isi ayat-ayatnya tanpa buka Alkitab. Supaya melatih juga orang punya pikiran untuk ingat isi-isi ayatnya. Nah, di 1 Korintus mana? Ya. 1 Korintus 10:31. Ini hapus deh. Cuma ada lihat itu color code. Ini dia. Roma 3:23 nah kan ya. Nah, ini ayat terakhir kita di Roma 3 ayat 23, di mana ini kondisi kita sebelum kita memandang atau beholding. Ayat sebelumnya itu di 2 Korintus 3 ayat 18. Kondisinya seperti di Roma 3 ayat 23, yaitu berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan pertanyaannya, bagaimana caranya untuk kembalikan glory of God yang sudah hilang? Kita ke 1 Korintus 31, di sini dibilang dalam kita punya hal makan, minum, apapun yang harus kita lakukan itu dapat kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kalau makan dan minum kita ingat cerita tentang ini kan yang sudah kita ulang-ulang di Daniel 1 ayat 5. Di mana di situ ada King's Meat, di mana King's Meat itu adalah makanan, eat, berdasarkan ini, color code hijau. Sorry saudara-saudara, tadi standar punya sinyal tidak bagus sehingga putus. Kita lanjut lagi. Nah, kalau ingat makanan minum, kita ke Daniel 1:5 kan cerita tentang Daniel, Shadrach, Meshach, dan Abednego, di mana mereka ditawarkan akan the King's Meat, yaitu makanan, eat, dan juga
which he drank itu adalah drink. Dan drink Daniel 1 itu kalau di akhir zaman yang sudah kita pelajari itu adalah vaksinasi. Dan kita tahu vaksinasi ini kan untuk mencemarkan. Dan kalau di zamannya Daniel atau di pasal 1 ini yang mencemarkan adalah makanan dan minuman raja. Dan nah, kalau berdasarkan di atas tadi bilang kita punya makan, minum, ataupun apapun yang harus kita lakukan untuk memuliakan kemuliaan Tuhan, pertanyaannya sekarang adalah apakah makanan dan minuman di Daniel 1 dan di akhir zaman yaitu vaksinasi akan memuliakan Tuhan, Emak? Nah, tidak kan? Artinya lebih diestablish lagi bahwa kita tidak dapat menggunakan vaksinasi di akhir zaman ataupun sudah benar ya waktu di zaman Daniel dan Sadrak Mesak Abednego tidak memakan makanan raja ataupun meminum minuman raja karena hal-hal itu tidak memuliakan Tuhan. Artinya Daniel pun sangat tahu cara untuk memuliakan Tuhan sehingga dia tidak mencemarkan dia punya tubuh. Dan kita tahu kenapa artinya kalau vaksinasi itu tidak memuliakan Tuhan, maka vaksinasi yang sama pun tidak akan membuat kita kembali ke image atau glory of God. Nah, tetapi vaksinasi ini akan membuat kita lebih tambah unclean atau lebih tambah merosot, lebih tambah hilang akan kemuliaan Tuhan. Nah, gitu. Dan apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah ada image of God atau glory of God? Kita ke Matius 5 ayat 16, di mana di Matius 5 ayat 16 ini dibilang, ini kita tekankan yang sudah di color code, yaitu biarlah terangmu bercahaya. Bukan. Good words, apa itu? Pekerjaan yang baik. Itu bercahaya. Nah, pertanyaannya siapa punya good words yang harus sehingga Bapa dimuliakan? Jadi good words ini untuk supaya glorify Bapa yang di surga kan. Kita ke Filipi 2 ayat 13, di mana di situ God which worketh in you. Jadi Bapa lah yang bekerja di dalam kita. Oleh karena Bapa yang bekerja dan good words-nya dilihat orang, tapi yang bekerja di dalam adalah Bapa. Oleh karena itu, kita harus glorify atau membuat Bapa yang di surga yang dimuliakan. Jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan yang mengerjakan di dalam kita, dan karena Tuhan yang bekerja di dalam kita, di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan yang sama pun yang menciptakan bintang-bintang semua ini sanggup juga buat kita untuk bisa kayak gini. Tunggu ya, kita lihat dulu. Jadi saya bisa ada good words karena Tuhan yang bekerjakan, dan Tuhan yang sama pun juga yang menciptakan bintang-bintang semuanya, seperti yang kemarin dibahas. Dan buktinya Tuhan sanggup itu, kalau saya tanyakan kembali, apakah semua yang waktu Tuhan ciptakan yaitu bintang-bintang sudah jatuh semua? Dan kita lihat masih utuh semua kan di langit, masih bisa menerangi di malam hari, masih bisa matahari bisa menerangi di pagi hari, dan itulah bukti bahwa Tuhan masih sanggup gitu. Dan sebegitu hebatnya Tuhan bisa menopang itu semua yang ada di langit ataupun yang ada di darat, Tuhan yang sama pun dapat membuat kita kembali ke image Tuhan, dan Tuhan yang sama pun dapat sanggupkan kita untuk tidak ada dosa.
Dan itulah kita punya tujuan kehidupan. The purpose of our probation. Dalam kita punya kesempatan kehidupan probation yang Tuhan berikan. Dan di sini pertanyaan selanjutnya adalah supaya saya hidup tanpa dosa, saya harus diapakan? Kita ke Matius 5 ayat 14. Di mana di Matius 5 ayat 14 ini yang ditekankan kata hit ini. Nah, artinya ini kan jadi kata hit ini ditekankan dan ini waktu sudah keluar dari tempat persembunyian. Artinya sebelum saya keluar, saya berarti disembunyikan kan supaya saya hidup tanpa dosa. Jadi saya harus disembunyikan dulu supaya saya hidup tanpa dosa. Kapan saya disembunyikan atau dihit supaya hidup tanpa dosa? Kita ke Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Di mana di sini itu sejak 9/11 dan di mana itu di sejak 9/11 itu kita sebelumnya masih di zaman kebodohan kan, time of ignorance, dan semua kita punya perbuatan jahat itu got wing at kita punya masa time of ignorance. Tetapi now atau sekarang kita harus bertobat. Dan bertobatnya itu artinya kita punya dosa-dosa, dari kita punya dosa-dosa kita bertobat dan kita pergi jangan berbuat dosa lagi di dalam kita punya tempat persembunyian. Itu now. Tapi waktu di zaman time of ignorance kita punya masa kebodohan sehingga itu got wing. Apa itu kalau wing itu lain jerabat? Mengkedip kan mata jadi nanda lihat penuh. Melihat penuh jadi kan anggap itu kayak kemarin itu transit kayak pura-pura nak melihat begitu terang punya perbuatan bodoh waktu di zaman time of ignorance. Nah, ini yang saya lakukan ketika saya di dalam tempat persembunyian untuk repent. Jangan saya buat dosa lagi di dalam saya punya tempat persembunyian. Nah, untuk apa Tuhan lepaskan saya dari tempat persembunyian? Dan kita tahu kita tidak akan sembunyi-sembunyi terus kan, akan dilepaskan. Oleh karena itu untuk apa? Kita ke Revelation 18 ayat 1-5, di mana ini ada note masing-masing di setiap ayatnya, di mana itu ini kan ada dunia akan disilaukan atau lighten oleh glory, di mana glory ini adalah karakter yang tidak sekali-kali berbuat dosa, di mana mereka ada glory of God sehingga menyilaukan kepada dunia. Dan mereka yang memiliki glory of God yang memancarkan kepada dunia atau menyilaukan kepada dunia adalah mereka yang mengerti akan fungsi probation. Dan syarat untuk kita bisa mengerti probation di ayat 2-nya adalah kita harus keluar dari Babel. Supaya kita bisa mengerti probation, fungsi probation. Karena di dalam kan sudah cemar, dibilang sudah unclean, seperti burung najis gitu. Oleh karena itu harus keluar, karena nanti tidak akan bisa mengerti akan fungsi probation di mana harus berhenti berdosa dan mengembalikan kemuliaan Tuhan yang telah hilang. Oke. Kita lihat ke ayat 3. Di dalam ayat 3, 4, dan 5 ini, kata-kata yang menunjukkan ini sandilo adalah kata-kata remember.
Ya, ini kita sudah bahas karena ini waktu di zaman pelajaran daily sudah dibahas ini di remember ini waktu di Sandelo dengan membuktikan di Yesaya 23 pakai itu, lihat saja di Yesaya 23. Dan di sini kenapa kita ke Sandelo? Apa hubungannya dengan Sandelo? Hubungannya dengan Sandelo atau remember ini adalah kita harus sudah siap sebelum Sandelo. Siap dalam hal apa? Sudah tidak berdosa lagi. Itu dia. Jadi hubungannya dengan Sandelo adalah kita harus kedapatan tidak berdosa lagi ketika sebelum Sandelo. Karena di Sandelo kita sudah pancarkan terangkan, sudah bukan mau waktunya lagi tidak berjuang untuk tidak berdosa, sudah bukan dia punya zaman waktunya lagi. Nah, oleh karena itu kita harus sudah tanpa dosa sebelum Sandelo. Apa kata lain sudah tidak berdosa lagi? Kita ke kutipan COL 69.1, di mana kutipannya ini menjelaskan bahwa ketika karakter Kristus sudah diungkapkan sempurna dalam umatnya, artinya kata lain tidak berdosa sudah memantulkan kan, menyatakan karakter Kristus dengan sempurna, dan Tuhan akan klaim ketika dia datang, Tuhan akan datang menyebut kita dan menganggap kita sebagai milik kepunyaannya. Ini kalau lihat color code warna hijau itu sedang menjelaskan tentang kita punya purpose atau tujuan. Seperti yang di judul tadi, dia punya judul purpose itu dikasih color code warna green. Nah, syarat supaya Tuhan menjemput kita pada saat kedatangannya, dan kita tahu kedatangannya ini adalah second coming kan, syaratnya adalah di Matius 5 ayat 8 bilang, diberkatilah orang yang murni hatinya karena mereka akan melihat Allah. Artinya ini, dalam kita punya tujuan, purpose adalah kita harus kedapatan pure in heart, dan mereka yang pure in heart, mereka akan see God. Artinya mereka sudah kembalikan image of God sehingga mereka dapat bisa melihat God ketika waktu saat kedatangannya yang kedua kali. Jadi ini kita punya pelajaran mengenai the purpose of our probation, di mana pelajaran yang indah ini hanya dihasilkan dengan memperhatikan setiap kata dalam doa. Salah satu doanya doa tentang untuk memuliakan nama Tuhan. Bagaimana untuk Oma Alin, PT Mempolo, dan Kak Ray, Kak Johan, ada mau masukan ataupun pertanyaan? Dan kalau sudah mengerti, akan lanjut ke sesi 2 yang cuma 1 ayat kemarinnya dalam pembahasan. Jadi untuk saudara-saudara, apakah bisa mengikuti? Ma Alin. Bisa. Apa, Uncle Alex? Sorry. Bisa mengikuti. Oke. Kalau bisa kita ke Love and Sin. Love and Sin. Nah, Love and Sin ini judul dari pelajaran. Ini kita kasih dia punya note di samping sini, di mana Love and Sin ini hasil dia punya pelajaran ini keluar karena ada pertanyaan Uncle Gunadi kan yang sudah kita ikuti sama-sama RDBS-nya, review DBS oleh Mice kemarin kan. Pertanyaan Uncle Gunadi mengenai pengertian yang benar tentang pernyataan kasih menutupi dosa dan hubungannya dengan bait suci. Dan kita ringkaskan sedikit dulu mengenai seri Love and Sin ini, di mana pengertian yang benar itu adalah pengertian yang benar dosa ditutup dengan kasih. Dia punya kasih, pengertian yang benarnya adalah darahnya, kehidupannya, kematiannya, yang oleh karena itunya yang ini dalam kurung ini
yaitu darah, kehidupan dan kematian. Oleh karena itu, saya jangan berdosa lagi. Bukan atau dan saya jangan berdosa lagi ini ringkasannya, saya jangan berdosa lagi ini adalah karena saya sudah melihat dia punya kematian sehingga saya menyesal untuk saya tidak buat lagi dosa. Saya sudah benci dosa karena sudah melihat love yang benar. Bukan yang mereka bilang seperti ini. Kasih kan menutupi dosa, dan alasan itu dibilang supaya terus atau bebas terus buat berdosa. Itu bukan itu ya. Jadi pengertian benar sejauh ini yang sudah dibahas dalam seri Love and Sin ini, yang benar adalah kasih itu untuk supaya kita bisa berhenti berdosa dan jangan buat lagi, bukan menjadi alasan kita untuk supaya bebas berdosa, bukan itu. Nah, itu pengertian yang benarnya. Dan sekarang kemarin kita masuk ke ayat hanya satu karena waktunya kemarin sudah tidak menentu. Jadi cuma bahas satu ayat tentang pelajaran Love and Sin ini. Nah, sudah lihat note kita, tapi nggak apa-apa. Ini kan ayat familiar kan, Daniel 8 ayat 14, tanpa harus kita buktikan lagi. Kita mau tanya kepada Kak Ray, Kak Joan, ini Daniel 8 ayat 14 ini terjadi kapan, Kak? Yang kalau Kak tahu. Kapan ya? Ya? Sorry Kak, nak dengar. 1798 ya, Itin, sampai 1844. Jadi ini Daniel 8:14. Oke. Dan 1844 itu dia punya spesifik tanggalnya dan bulannya kapan, Kak? 22 Oktober. Betul, mantap, Kak. Makasih, Kak. Jadi ini yang Daniel 8 ayat 14 ini ada 2300 kan? Dan akhirnya sanctuary be cleansed. Dan ini sanctuary be cleansed kita tahu itu terjadinya di 22 Oktober 1844, dan di 22 Oktober 1844 itu adalah penghakiman orang mati. Dan penghakimannya dimulai dari sejak Adam. Ini yang mati pertama kan Adam, dan habis itu pertanyaannya adalah Kak Aba, yang kita mau tanya kepada Uncle Alex, sanctuary ini ada di mana, Uncle Alex? Di surga atau di dunia? Di sorga. Lalu dibilang sanctuary be cleansed. Bukankah di surga sanctuary-nya memang sudah bersih? Kenapa harus lagi mau dibersihkan? Mantap, mantap. Artinya itu dibersihkan dari catatan-catatan dosa yang sudah diampuni. Oh, oke. Iya, mantap Uncle Alex. Jadi, betul Uncle Alex. Jadi, di surga kan nggak ada yang kotor kan, Uncle Alex? Dan yang kotor artinya apa? Ini sebelum kita ke catatan dosa yang Uncle Alex sudah bilang, yang harus dibersihkan di surganya itu karena ada darah kan yang dipercikan di tirai Ka'bah, dan darah, kalau pertanyaan kemarin, itu membersihkan atau mengotorkan? Dan jawabannya itu tergantung dari apa yang ada di dalam darah. Kalau darah itu kotor karena ada dosa kita, dan kalau darah itu bersih untuk supaya dapat membersihkan kita punya jubah yang bernoda. Jadi tergantung konteksnya atau tergantung apa yang ada di dalam darah itu, sehingga yang membuat darah itu membersihkan atau mengotorkan. Dan kita sudah pelajari kemarin dosa
bukan kemarin kalau tidak salah ya, sudah kita ketahui bahwa dosa itu sudah dibayar, diakui, dan itu terjadinya di kayu salib, sehingga kita sudah tidak ada hutang, kita sudah dosanya sudah tidak ada. Tapi apalagi yang membuat Ka'bah kotor kalau kita sudah berdosa, yaitu seperti yang Uncle Alex bilang tadi, yaitu dia punya catatan dosa. Artinya dosa dan catatan dosa berbeda. Dan yang buat tirai kotor itu dia punya catatan dosa yang belum lengkap tadi Uncle Alex, yang sudah diampuni. Harus komplit ke yang sudah diampunikan. Kemarin juga ditekankan Uncle Alex. Apakah Uncle Alex setuju? Iya, setuju. Nah, yang sudah diampuni kan, dan nggak cukup cuma bilang catatan dosa, tapi catatan dosa itu yang sudah diampuni. Artinya, bagi surga, catatan dosa yang sudah diampuni itu masih dianggap kotor, apalagi dia punya dosa. Nah, tunggu ya, kita mau lihat dulu. Oke. Kita mau tanya ke Oma Alin sekarang. Oma Alin, kemarin ada ilustrasi buang sampah. Apakah Oma Alin masih ingat dia punya ilustrasi? Yang untuk menjelaskan ini, pernyataan tentang catatan dosa ini. Lupa ilustrasi. Apa Oma? Oma lupa? Iya. Oke, Oma. Oleh karena itu, diingatkan lagi ya, dia punya contoh ilustrasi. Jadi, ya Oma, kemarin itu ilustrasi buang sampahnya, contohnya seperti ini ya. Kemarin itu pakai nama Deti Randy, dan sekarang kita pakai saya ya. Saya ini siapa saja yang membaca ini, jadi itu yang sayanya. Nah, saya tadi ke tempat sampah, dan itu saya tadi posisi saya itu di tempat sampah, dan sampah yang saya punya lagi di situ itu banyak lalatnya. Dan lalu ketika saya sudah dari tempat sampah itu, saya tinggalkan tempat sampah itu, dan kalau sudah tinggalkan artinya saya sudah terpisah dari tempat sampah itu kan. Lalu saya catatlah di buku saya tentang tempat sampah. Oh, tadi saya ke tempat sampah, lalu saya melihat tempat sampahnya banyak lalat. Pertanyaannya, buku saya apakah bau sampah? Oma Alin. Dia punya buku, apakah bau sampah? Tidak. Nah, tidak kan, sekalipun cuma ditulis di buku, itu bagi Tuhan sangat kotor. Nah, itu dia yang menjelaskan. Jadi seperti itulah dengan kita punya catatan dosa. Sekalipun dosa kita sudah dibayar, karena masih ada namanya catatan dosa, bagi surga ataupun Tuhan itu masih kotor. Dan mulai dihapusnya itu di Daniel 18:14 kan, Daniel 8 ayat 14 dibilang sanctuary be cleansed. Inilah pengertian mengenai sanctuary be cleansed, di mana yang di cleanse itu dia punya catatan dosa, bukan dia punya dosa. Nah, yang sudah diampuni. Ya, yang sudah diampuni. Mantap, Mak. Dan di sini kemarin juga kita bahas dosa yang dihapus di tirai itu, kita sudah dosa yang sudah ditinggalkan dan tidak mau dibuat lagi sekalipun mati, sekalipun ditinggalkan kerja, sekalipun ditinggalkan suami istri ataupun keluarga. Itu yang dosa yang sudah dihapus di tirai. Dan ketika kita sudah kedapatan sudah tidak mau buat lagi dosa kita siapkan nanti
Kita akan siap waktu saat kedatangannya. Dan kemarin dibahas bahwa kita akan yang benar, sudah jelas kan kita kalau misalnya kita sudah terus tanpa dosa lagi, kita sudah kedapatan orang-orang benar, seperti di Revelation 2 ayat 11, yang jahat akan jahat, yang benar akan benar, dan orang-orang yang benar inilah yang akan menghakimi. Siapa? Yaitu siapa yang kita hakimi dan untuk apa kita menghakimi. Yang kita hakimi adalah bukan untuk tentukan orang hilang atau selamat, tapi kita mau periksa apakah penghakiman Tuhan adil atau tidak. Jadi dari sini melihat bahwa Tuhan itu mau kasih sekali, Tuhan kita tahu tetap selalu benar untuk selama-lamanya, tapi dia kasih kesempatan untuk orang-orang benar ini. Lihat kenapa? Apakah kita punya penghakiman ini adil atau enggak? Kasih bukti lagi dengan orang-orang benar yang mau hakimi dia. Ini kemarin itu pembahasan terakhir itu sangat menyentuh ya, bahwa Tuhan sendiri pun yang memang sudah nyata-nyata adil mau dihakimi juga, mau diperiksa. Tuhan punya penghakiman ini tetap adil atau tidak. Dan ini ketika kita hakimi, Tuhan lihat Tuhan punya penghakiman itu adil atau tidak. Ternyata yang Tuhan adil itu memang Tuhan itu adil. Ketika mereka hakimi Tuhan, mereka periksa, mereka lihat Tuhan tidak pernah tidak adil, karena Tuhan selalu adil. Dan saya yang sudah benar ini, yang sehingga mau menghakimi Tuhan, sudah tidak mengotori surga lagi kan, karena saya sudah tidak ada catatan dosa dan dosanya. Bagaimana dengan orang yang berdosa ini, yang hilang, yang selamat, hilang ini, yang Tuhan yang hakimi kan? Bagaimana mereka punya catatan dosa? Mereka tetap masih ada catatan dosa. Dan catatan dosa orang jahat itu tidak dihapus dan mengotori di surga. Nah, mengotori surga, lalu kenapa masih mengotori surga? Karena setelah 1000 tahun kita masih melihat setan. Masih ada ingatan kan akan dosa. Dan kita sudah, dan di dunia baru itu sudah tidak ada lagi. Jadi di surganya yang masih kotor, tapi karena masih lihat setan setelah 1000 tahun, tapi ketika kita sudah di dunia baru, kita sudah tidak lagi melihat setan dan agen-agennya, dan oleh karena itu sudah tidak ada ingatan akan dosa lagi. Kenapa di dunia baru sudah tidak ada lagi mereka? Kalau di dunia baru, setan dan malaikat dan orang jahat itu sudah tidak ada semuanya. Bahkan dia punya catatan dosa, yang ada hubungan dosa, semuanya sudah tidak ada lagi. Dan inilah penjelasan mengenai sambungan love and sin dari berdasarkan pertanyaan Uncle Gunadi, yang dari dua pelajaran ini kayak nggak ada alasan untuk kita tidak berhenti berdosa. Nah, kemarin ini yang terakhir sekali, bahwa Alpha and Omega. Adam diusir dari Eden, dan kita yang adalah Omeganya, yaitu keturunan dari Adam dan Hawa, harus dapat kembali ke Eden, di mana kita punya orang tua dulu diusir dari Eden karena berdosa. Dan caranya kita kembali ke Eden, seperti pelajaran yang tadi di The Purpose of Our Probation, adalah untuk kembalikan image of God yang telah hilang. Dan dari pelajaran ini sangat membuktikan atau sangat melumpuhkan pernyataan-pernyataan yang bilang kita tidak bisa berhenti berdosa lah, dosa sekali-kali sajalah, tidak ada. Karena kita dari pelajaran ini sudah buktikan sangat kuat bahwa kita dapat tidak berdosa 100% dan tidak ada alasan untuk kita mau
bilang kita boleh berdosa ataupun di saat emergensi, tidak ada. Karena kalau bilang bisa berdosa sekali-kali saja, itu orang-orang yang tidak mengerti the purpose of our probation. Dan juga belum mengerti pelajaran tentang probation, ya, tujuan hidupnya dalam probation. Oleh karena kita yang sudah mengerti, biarlah kita nggak ada alasan lagi untuk bilang kita nggak bisa berhenti berdosa. Karena sudah dibuktikan bahwa kita dapat benci dosa 100% dan mencintai Tuhan 100%. Itu dia. Apakah saudara-saudara semuanya ada mau kasih tambahan ataupun masukan dari Oma Alin, PT Mopolo, Uncle Alex, Anti Yuli, ataupun Kak Ray dan Kak Juan dan Emak? Itu kita punya review. Kita sudah nggak ketik karena kita sudah share dalam kita punya note. Dan bisa diulangnya lagi kalau mau saudara-saudara mau minta ulangnya, ataupun mau mengulangi dalam note ataupun dalam YouTube, bisa sekali ya. Bagaimana? Itulah kita punya review dari PT Mopolo. Ada mau tambahan dari pelajaran kemarin atau mau kasih impresi dari apa yang telah didapat pelajaran kemarin, Oma Alin juga semua? Kasih Pin. Oh iya, Oma. Oke. Kalau semuanya sudah tidak ada tambahan ataupun pertanyaan, kita akan doa tutup. Dan kita